Selamat datang kembali dalam penjelajahan mendalam kita. Kali ini kita benar-benar mau gali inti pertanyaan yang, fundamental banget sekaligus, ya menggoda lah. Apa iya kita udah nemuin kehidupan di luar bumi? Pertanyaan besar ya. Banget. Nah, sumber kita kali ini bab 10 dari buku Out There, karya Michael Wall. Buku ini khusus ngebahas klaim-klaim yang paling seru, tapi juga, paling kontroversial soal kemungkinan ET udah ketemu. Iya, klaim yang bikin geger komunitas sains biasanya. Betul. Kita bakal telusuri jejak-jejaknya nih. Mulai dari eksperimen di Mars tahun 70-an yang hasilnya masih jadi debat. Terus ada batu dari Mars yang dulu heboh banget. Yang meteorit itu ya? Iya, yang itu. Sampai ke fenomena UFO yang belakangan ini muncul lagi beritanya. Jadi ini tuh sinyal beneran atau cuma teka-teki sains saja gitu. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya buat Anda. Ya, sumber ini memang ngesilat kasus-kasus menarik. Kasus di mana sains bersentuhan sama kemungkinan yang luar biasa gitu. Fokus kita kali ini, ya coba pahami buktinya apa aja sih yang diajukan. Terus perdebatannya gimana? Nah, itu juga. Gimana perdebatannya, dan yang penting artinya apa buat pencarian kita yang lebih besar ini. Oke, kita mulai jalan-jalan ke planet merah dulu yuk, Mars, tahun 1976. Ada misi pendarat Viking dari NASA. Nah, salah satu instrumennya itu khusus buat cari kehidupan mikroba. Yang labeled release itu kan, LR. Dirancang sama Gil Levin dan timnya. Ya, LR. Coba bayangin deh prosesnya gimana. Mereka ambil sampel tanah Mars, terus dikasih kayak semacam kaldu gitu ya. Tapi nutrisinya ini udah ditandai pakai karbon radioaktif. Betul, idenya cerdas sebenarnya. Jadi, kalau ada mikroba di tanah itu yang makan atau memetabolisme nutrisi ini, dia bakal keluarin gas. Gas yang ada karbon radioaktifnya juga. Tepat. Nah, instrumen Viking itu tugasnya yang deteksi gas radioaktif ini. Dan yang bikin kaget nih, Gimana? alatnya beneran bunyi. Mendeteksi pelepasan gas radioaktif. Persis kayak yang diharapkan kalau ada metabolisme. Sinyal positif awal yang, bikin heboh lah waktu itu. Wow, itu kayak momen eureka dong ya. Berarti langsung fix ada kehidupan di Mars gitu. Nah, disinilah ceritanya jadi agak rumit. Nggak sesederhana itu. Jadi, eksperimen biologi Viking yang lain hasilnya malah beda. Ada yang negatif, ada yang, gimana ya bilangnya, ambigu. Loh, kok bisa beda-beda gitu? Itu satu hal. Terus yang lebih bikin bingung lagi, instrumen lain di Viking yang tugasnya cari molekul organik, tahu kan bahan dasar kehidupan, itu kayaknya nggak nemu organik asli Mars di sana. Nggak nemu organik sama sekali. Yang kedeteksi malah senyawa klorin aneh. Awalnya dikira, ini paling kontaminan dari bumi, atau mungkin reaksi kimia pas sampelnya dipanasin sama alatnya. Nah, tanpa organik yang jelas, ya susah buat mayoritas ilmuwan waktu itu nerima hasil positif LR sebagai bukti kehidupan. Jadi meskipun satu eksperimen hasilnya positif, tapi karena data lain nggak dukung, jadi ya diragukan gitu ya? Tepat. Konsensus ilmiah yang waktu itu jadinya lebih mikir, ini paling penjelasan non-biologis. Mungkin ada kimia unik di tanah Mars yang bereaksi sama nutrisi LR terus ngeluarin gas mirip sinyal kehidupan. Penjelasan kimia eksotis gitu dianggap lebih masuk akal. Oke. Tapi saya kayak pernah dengar ada update soal Viking ini beberapa tahun lalu. Nah, bener banget. Puluhan tahun kemudian, tepatnya 2008, pendarat NASA lain namanya Phoenix, ini mendarat di kutub Mars. Dia nemuin sesuatu yang penting banget. Apa tuh? Dia nemu senyawa namanya perklorat. Ini sejenis garam gitu, ada klorin sama oksigennya. Ternyata banyak di tanah Mars. Nah, penemuan ini bikin ilmuwan penasaran. Terus mereka coba eksperimen ulang di lab bumi. Ngapain tuh di lab? Mereka ambil tanah bumi yang banyak organiknya, terus ditambahin perklorat, terus dipanasin. Mirip kayak yang dilakuin instrumen Viking dulu pas cari organik. Terus hasilnya gimana? Nah, ini dia yang mengejutkan. Ternyata, manasin tanah yang ada organik plus perklorat itu bisa ngancurin organiknya. Sekaligus ngasilin senyawa klorin yang sama persis kayak yang dideteksi Viking dulu dan dianggap kontaminan. Wah, jadi jangan-jangan Viking itu sebenarnya nemu organik, tapi malah dirusak sendiri sama alatnya gara-gara ada perklorat itu. Itu jadi kemungkinan yang sangat menarik. Jadi, mungkin aja Viking mendarat di tempat berorganik, tapi proses pemanasan instrumennya yang waktu itu belum tahu ada perklorat, malah ngilangin buktinya dan bikin sinyal klorin yang aneh itu. Gila sih ini.
Jadi kayak membalikan argumen awal ya. Dan jadi nguatin klaim si LR tadi dong. Itu nguatin kemungkinan adanya organik yang kelewat. Ya, dan secara nggak langsung ya bikin interpretasi biologis LR jadi lebih mungkin lagi. Si Gil Levin sendiri penelitinya dari dulu sampai akhir hayatnya ya tetap yakin kalau eksperimennya itu beneran nemu mikroba aktif di Mars. Tapi belum jadi bukti final ya. Nah, itu dia. Penting buat Anda catat, penemuan perklorat ini belum dianggap bukti definitif sama mayoritas ilmuwan. Debatnya masih jalan terus. Tapi kasus Viking ini jadi pelajaran penting ya gimana sains itu kerja. Penemuan baru bisa bikin kita lihat data lama lagi, nanya ulang kesimpulan lama, dan kadang ya buka pintu interpretasi baru. Sains itu kan dinamis. Ya, menarik banget gimana penemuan baru bisa ngubah cara baca data lama ya. Nah, geser waktu nih, sekitar 20 tahun setelah Viking. Perhatian dunia ke Mars lagi, tapi bukan dari pendarat. Kali ini dari batu. Meteorit Allen Hills 84001, ALH 84001. Oh iya, ALH 84001. Batu terkenal ini ditemuin di Antartika tahun 84, tapi dari Mars aslinya. Umurnya tua banget. 4 miliar tahun lalu terbentuknya, terus kelempar ke angkasa gara-gara tumbukan asteroid di Mars, akhirnya jatuh di bumi. Nah, tahun 96, tim NASA pimpinan David McKay bikin pengumuman heboh soal batu ini. Saya ingat banget itu, ramainya. Emang nemu apa sih di dalam batu Mars itu? Mereka laporin serangkaian temuan. Jadi ada beberapa garis bukti gitu, yang kalau dilihat bareng-bareng, kata mereka sih, nunjukin ada aktivitas biologis purba di Mars. Apa aja tuh buktinya? Pertama, ada butiran mineral karbonat. Ini biasanya terbentuk di air, jadi nunjukin Mars dulu mungkin basah. Kedua, mereka nemu molekul organik kompleks, namanya PHH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Ini bisa dibikin makhluk hidup, tapi bisa juga terbentuk non-biologis sih. Oke, air, organik, bahan dasar kehidupan lah ya. Terus apa lagi? Nah, yang ketiga, ini yang paling bikin ribut. Mereka nemu struktur mikroskopis bentuknya kayak tabung, lonjong, bulat gitu di rekahan batunya. Kecil banget ukurannya, tapi bentuknya mirip fosil bakteri purga di bumi. Ada satu foto yang kayak cacing, itu wah, jadi ikonik banget. Oh iya, ingat foto itu. Terus, yang keempat? Yang keempat, mereka nemu kristal mineral magnetit. Itu sejenis oksida besi. Kristalnya kecil banget, bentuk sama kemurnian kimianya spesifik. Nah, di bumi, magnetit kayak gitu biasanya cuma dibikin sama bakteri jenis tertentu. Bakteri magnetotaktik namanya. 4 petunjuk sekaligus ya, pantesan heboh banget. Sampai Presiden AS waktu itu, Bill Clinton, bikin konferensi pers khusus kan? Betul. Ada cerita juga tuh katanya penasehat politiknya, Dick Morris, lagi kena skandal, terus dia nyaranin pengumuman ini dicepetin buat ngalihin isu. Bener apa enggaknya, ya nggak tahu juga, tapi nunjukin betapa gede potensi dampaknya. Ya, dampaknya gede banget. Tapi pasti langsung banyak yang ngeraguin juga kan? Oh jelas, klaim sebesar nemu fosil di Mars gitu, ya pasti langsung diserbu pemeriksaan ilmiah yang super ketat, kritis, dan ya banyak yang skeptis. Langsung muncul argumen tandingan buat tiap bukti. Misalnya, PAH itu bisa terbentuk di luar angkasa, atau malah kontaminasi pas batunya di bumi. Karbonat juga bisa terbentuk di suhu tinggi, nggak harus air cair yang enak buat hidup. Terus yang struktur mirip fosil sama magnetit gimana? Itu kan kayaknya spesifik banget. Nah, buat yang mirip fosil, kritikus bilang itu bisa aja cuma fitur mineral alami yang kebetulan bentuknya mirip bakteri. Atau malah artefak, bentuk aneh gara-gara proses persiapan sampelnya, pas dilapisin logam buat dilihat di mikroskop. Ukurannya juga ada yang kecil banget, lebih kecil dari mikroba terkecil di bumi. Jadi pertanyaannya, emang cukup ruang sekecil itu buat mesin kehidupan? Masuk akal juga sih pertanyaannya. Terus magnetitnya? Magnetit itu, meskipun mirip buatan bakteri bumi, ada juga argumen kalau proses geokimia non-biologis, misalnya kayak guncangan hebat pas tumbukan, mungkin bisa juga ngasilin kristal yang mirip. Wah, jadi debatnya langsung panas ya waktu itu. Panas banget. Sumber kita bilang debatnya kadang sampai kurang bersahabat gitu. Yang nunjukin betapa tinggi taruhannya, emosinya juga ikut main. Kasus ALH 84001 ini bener-bener jadi ngetes. Standar bukti kayak gimana sih yang kita butuhin buat nerima klaim seluar biasa ini? Terus, sekarang gimana status debatnya? Udah ada kesimpulan final?
Belum ada kesimpulan akhir yang diterima semua pihak gitu. Beberapa anggota tim awal McKay sama ilmuwan lain ada yang masih yakin kalau kombinasi semua bukti, apalagi magnetit yang spesifik itu, tetap jadi argumen kuat buat kehidupan purba Mars. Tapi ya harus diakui, mayoritas komunitas ilmiah sekarang masih skeptis. Mereka ngerasa penjelasan non-biologis buat tiap bukti secara terpisah itu lebih mungkin. Jadi masih menggantung ya statusnya? Bisa dibilang gitu. Ada astrobiolog lain, namanya Chris McKay, ini beda ya sama David McKay tadi. Dia ngasih perspektif menarik. Dia ngingetin kalau kita tuh punya keinginan kuat banget buat nemuin kehidupan di luar sana. Nah, kadang saking pengennya, standar kritis buat nilai bukti jadi agak kendor gitu pas lagi semangat-semangatnya. Oke. Jadi, meskipun belum terbukti, apa warisan penting dari kasus ALH 84001 ini? Kan heboh banget tuh. Warisannya gede banget loh. Meskipun kontroversial, kehebohan ALH 84001 itu kayak nyuntikin energi baru buat program eksplorasi Mars NASA, yang tadinya agak lesu setelah Viking. Misi-misi baru jadi dirancang fokus buat nyari tanda kehidupan. Plus, kasus ini bisa dibilang ikut ngebidani lahirnya astrobiologi jadi bidang ilmu yang lebih formal. Gabungan astronomi, biologi, geologi, kimia buat pelajarin kehidupan di semesta. Jadi ada hikmahnya juga ya? Banget. Jadi pelajaran pentingnya buat Anda. Klaim kontroversial pun, bahkan yang belum kebukti, bisa jadi pemicu kemajuan sains. Sekaligus, ia jadi pengingat keras prinsip Carl Sagan itu. Klaim luar biasa, butuh bukti luar biasa. Oke, dari kemungkinan mikroba dan fosil di Mars, kita geser sekarang ke fenomena yang mungkin lebih sering Anda dengar di berita atau film. UFO, objek terbang tak dikenal. Atau sekarang sering disebut UAP ya, fenomena udara tak dikenal. Iya, UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Anda mungkin ingat beberapa tahun lalu, kan heboh ada program rahasia Pentagon namanya AATIP. Iya, AATIP, Advanced Aviation Threat Identification Program. Program ini jalan sekitar 2007 sampai 2012, mungkin lanjut lagi dalam bentuk lain ya. Tugasnya ya nyelidikin laporan penampakan objek terbang aneh, terutama dari personel militer, kayak pilot angkatan laut. Nah, pas program ini kebongkar, plus ada rilis video resmi dari Angkatan Laut AS yang nunjukin objek-objek aneh, kayak video TikTok tahun 2004 itu, pertanyaan lama muncul lagi kan? Ini bukti dari luar bumi bukan sih? Itu pertanyaan utamanya ya. Gimana argumen dari pihak yang percaya ini bisa jadi bukti ET? Ya, dari sudut pandang mereka yang percaya atau paling nggak terbuka sama kemungkinan itu, fenomena kayak di video-video itu objek tanpa sayap, tanpa mesin, kelihatan tapi geraknya super cepat, manuvernya aneh. Di luar teknologi kita sekarang, itu indikasi kuat ada teknologi non-manusia. Mereka juga sering bilang pemerintah, entah AS atau negara lain mungkin tahu lebih banyak tapi sengaja nutupin. Kenapa ditutupin menurut mereka? Alasannya bisa macam-macam ya. Mungkin takut panik massal kalau diumumin ada alien. Atau takut ganggu ekonomi global, sistem agama. Atau bisa juga pengen pelajarin teknologinya diam-diam biar nggak kesaing sama negara lain. Sampai ada isu soal material aneh segala kan? Nah itu juga. Ada klaim ini terkait ATITIP sama perusahaan Bigelow Aerospace yang dulu dikontrak itu. Katanya mereka nyimpan material atau logam paduan misterius gitu. Konon diambil dari lokasi jatuhnya UFO atau dari objeknya. Tapi ya, ini klaimnya spekulatif banget, belum ada bukti kuatnya. Oke, itu dari sisi yang percaya. Pasti ada juga dong pandangan skeptisnya. Oh, jelas ada, dan kuat juga. Banyak ilmuwan pakar penerbangan, penyelidik fenomena ini, Bilal, setelah puluhan tahun, puluhan ribu laporan UFO, sejak zaman modern mulai, kita tuh masih belum punya satupun bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Kayak artefak alien asli atau bangkai pesawatnya gitu, belum ada. Siapa aja tuh tokoh yang skeptis biasanya? Ada misalnya James McGeha, dia mantan pilot AU dan astronom. Atau Nick Pope, dia dulu kerja di Kemenhan Inggris khusus nyelidikin UFO. Mereka sering nyorot soal kurangnya bukti fisik ini. Terus kalau menurut para skeptis, penampakan aneh itu apa dong penjelasannya? Termasuk video angkatan laut tadi? Mereka nawarin banyak penjelasan yang lebih membumi. Sebagian besar laporan UFO zaman dulu, kalau diselidiki benar-benar, ternyata salah identifikasi aja. Bisa jadi pesawat biasa, balon cuaca, drone sekarang makin banyak ya. Fenomena alam kayak meteor terang atau planet Venus, petir bola bahkan ya, hoax. Kasus Roswell yang legendaris itu gimana? Nah, Roswell 1947 itu, penjelasan paling masuk akal menurut investigasi resmi, ya jatuhnya balon rahasia Project Mogul punya militer AS.
Balon itu buat mata-matain uji coba nuklir Soviet katanya. Oke. Kalau video angkatan laut yang lebih baru, yang kayak Tic-Tac itu, kayaknya susah kalau dibilang balon. Buat video-video itu, skeptis nunjukin kita kan cuma lihat data sensor, bukan lihat objeknya langsung pakai mata telanjang di semua kasus. Objek di video Tic-Tac atau gimbal itu bisa jadi cuma efek dari sensor inframerahnya aja yang ketipu. Maksudnya gimana tuh, ketipu? Misalnya, jejak panas dari mesin jet pesawat lain yang jauh banget, di layar sensor inframerah bisa kelihatan kayak objek solid yang geraknya aneh. Atau mungkin ada gangguan di radar atau sensor lain. Bisa juga itu sebenarnya prototipe pesawat militer rahasia punya AS sendiri atau negara lain, yang sering disebut Deep Black Projects itu. Super rahasia. Jadi, nggak teridentifikasi sama pilotnya waktu itu, belum tentu artinya alien gitu ya? Betul. Belum tentu nggak bisa diidentifikasi sama sekali, atau pasti dari luar bumi. Terus, ingat juga hasil proyek Blue Book, program investigasi UFO AUAS yang lama itu, 1952-1969, mereka cek 12.000 lebih laporan, mayoritas ya bisa dijelasin. Tapi ada yang nggak bisa kan? Nah, itu dia. Emang ada sekitar 700 kasus yang statusnya tetap tidak terjelaskan. Tapi ya itu tadi, tidak terjelaskan bukan berarti otomatis alien. Cuma berarti datanya nggak cukup buat narik kesimpulan pasti. Bisa jadi laporannya jelek, datanya kurang, atau fenomenanya emang cuma sekilas aja. Selain penjelasan fisik, ada faktor lain nggak sih yang main di fenomena UFO ini? Psikologi manusia juga perannya gede loh. Kita kan secara alami suka sama misteri, sama hal yang aneh. Cerita soal alien, UFO, udah ngeresep banget di budaya populer kita. Ini bisa ngaruh ke cara kita lihat sesuatu yang nggak biasa di langit. Termasuk soal cerita penculikan alien itu ya? Nah iya, fenomena psikologis lain sering dikaitin ke situ. Kayak ingatan palsu, false memory. Atau sugesti pas lagi dihipnosis, kan kadang dipakai buat gali memori penculikan. Atau kondisi pas tidur kayak kelumpuhan tidur, sleep paralysis. Itu loh yang kita ngerasa sadar tapi nggak bisa gerak. Nah itu bisa muncul halusinasi yang ngerasanya nyata banget. Jadi penting banget ya buat misahin antara lihat fenomena aneh sama langsung lompat ke kesimpulan alien. Betul. Penting buat Anda bedain antara, oke, ada fenomena udara yang memang belum keidentifikasi, sama klaim spesifik kalau itu pasti dari luar bumi. Klaim yang kedua ini butuh bukti yang levelnya jauh lebih tinggi. Oke. Jadi nih, setelah kita jalan-jalan dari tanah Mars lewat Viking, terus ke batu meteorit ALH 8401, sampai ke langit bumi dengan uap, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Apakah kita sudah menemukan ET? Gimana kesimpulannya? Kayaknya berdasarkan sumber kita hari ini, bab 10 buku Michael Wall, jawabannya itu kita punya petunjuk-petunjuk yang bikin penasaran. Momen-momen hampir, anomali yang menarik. Tapi belum ada satupun bukti pamungkas gitu. Bukti definitif yang diterima luas sama komunitas ilmiah global. Tepat sekali. Pembahasan kita ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya pencarian ini ya. Penuh tantangan. Pertanyaan, udah ketemu ET belum? Itu bukan cuma soal nyari sinyal atau objek aneh aja. Tapi maksa kita mikir lebih dalam lagi. Mikir soal apa aja tuh? Ya, mikir soal definisi kehidupan itu sendiri apa sih? Terus apa yang bisa dianggap bukti yang valid, yang cukup kuat? Gimana bias kita, harapan kita, bisa ngaruh ke cara kita baca data yang ambigu? Dan gimana sains itu, lewat debat, lewat keraguan, lewat tes ulang, data baru, pelan-pelan maju buat jawab pertanyaan segede ini. Ini proses bukan cuma nunggu satu momen jebret ketemu itu. Iya, benar banget. Proses yang panjang ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga penelusuran berbagai klaim dan kontroversi tadi ngasih Anda perspektif baru ya. Plus bahan buat dipikirin lagi soal salah satu misteri terbesar manusia ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini muncul dari tantangan yang kita bahas tadi, terutama soal kontaminasi. Coba pikirin ini. Kalau besok kita nemu bukti kehidupan mikroba yang kayaknya udah nggak bisa dibantah lagi di Mars misalnya, kelihatan jelas di bawah mikroskop wahana kita. Gimana caranya kita bisa benar-benar yakin 100% itu mikroba asli Mars? Gimana kalau itu cuma penumpang gelap dari bumi yang berhasil hidup pas perjalanan ke sana, terus kontaminasi Mars mengingat susahnya bikin wahana steril total dan betapa kuatnya beberapa mikroba bumi? Wah, iya juga ya. Itu teka-teki yang pasti bikin pusing para astrobiolog. Betul. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.